Salam istimewa dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Ini bulan Juli 2023 ya. Dari beberapa bulan lalu saya sudah beberapa kali buat konten tentang informasi harga market komponen PC yang relatif turun terus ya. Tapi sampai sekarang di Juli 2023 kecenderungan harga turun itu masih berlangsung ya untuk beberapa komponen ya. Kita lihat SSD juga masih ada adjustment turun-turun, terus RAM juga begitu, DDR4 terutama harganya sudah turun lagi. Begitu pula beberapa tipe VGA card dan prosesor ya. Dan di depan saya ini ada dua buah komponen, prosesor dan VGA card. Yang menurut saya dengan update harga sekarang, ini pasangan combo ini adalah pasangan combo maut ya. Mungkin adalah yang terbaik untuk kalian yang ingin ngerakit sebuah gaming PC di range harga 7-8 juta. Penasaran? Jangan kemana-mana. Oke, prosesor dan VGA card. Dua komponen ini pasti yang paling sering membuat kalian bingung kalau ingin ngerakit sebuah PC. Milih yang mana ya? Kira-kira seperti itu. Karena memang harus diakuin dua komponen ini adalah yang paling menentukan hasil akhir performa PC build kalian ya. Prosesor untuk secara umum kemampuan komputasinya dan si graphic card GPU ini untuk urusan visual dan grafik ya. Jadi kalau kita ngomong combo dua komponen ini apa aja sih? Yang pertama ini adalah Ryzen 5 4500 yang sekarang harganya sudah 1,2 juta rupiah aja. Dan ini adalah RX 6650 XT yang sekarang di Juli 2023 ini harganya sekitar 3,7 juta. Kenapa saya bilang ini paling worth it? Ya pertama kita ngomong dulu di prosesornya ya. Ini adalah AMD Ryzen 5 4500 dengan konfigurasi 6 core 12 thread. Dan mau nggak mau kita harus ngakuin ini adalah 6 core 12 thread termurah yang bisa kalian beli di market sekarang ya. Nggak ada dari Intel maupun AMD yang bisa semurah ini, 6 core 12 thread. Walaupun masih Zen 2, belum Zen 3 ya arsitekturnya ya, juga masih supportnya PCI Express Gen 3. Cuman dengan harga segitu, ini tetap paling worth it ya. Kalau kita lihat kompetitornya di harga level yang hampir sama, apa sih paling? Kalau dari Intel mungkin Core i3 Gen 10 ya, 10100F mungkin ya. Dan itu secara konfigurasi core masih kalah ya 4 core 8 thread. Jelas secara umum performanya juga tidak akan lebih kencang dibandingkan ini. Terus juga secara arsitektur juga dia tidak terlalu baru ya, sudah 3 generasi ke belakang ya, ada 11, 12, 13 ya. Dan kalau kita ngomong opsi upgrade-nya juga sangat terbatas ya. Motherboard natifnya Gen 10 itu nggak bisa kita pasangin Gen 11, apalagi Gen 12 dan Gen 13 udah beda soket ya. Jadi secara umum kalau yang kita pilih ini secara opsi upgrade juga jauh lebih banyak ya, karena umur soket AM4 itu panjang dan sekarang opsi upgrade juga sangat banyak ya kalau kita memilih soket AM4. Terus di atasnya mungkin ada 12100F Core i3 ya, yang secara umum single core-nya lebih kencang dibandingkan Ryzen 5 4500. Cuman secara harga juga lebih tinggi ya. Untuk prosesor sendiri mungkin beda sekitar 200 ribuan, 200-300 ribu ya. Sedangkan motherboardnya sendiri kalau kita ngomong yang sama-sama entry level bisa beda 400-500 ribu. Jadi total build-nya juga pasti akan jauh lebih mahal. Dan konfigurasi core dan thread juga kalah. Harusnya untuk aplikasi-aplikasi yang butuh multi-core, Ryzen 5 4500 sedikit lebih unggul dibandingkan 12100F. Saya juga pernah buat konten khusus ya. Mending waktu itu ya, mending 12100F atau Ryzen 5 4500. Ya, itu ya kenapa saya ngomong prosesor ini paling worth it di harga 1 jutaan. Terus kalau kita ngomong VGA card-nya, ini adalah Radeon 6650 XT. Yang officialnya adalah suksesor dari Radeon 6600 XT. Jadi cuma beda clock, cuman perbedaannya cukup lumayan dan performanya juga kerasa ya perbedaannya, lebih kencang dibandingkan 6600 XT. Awalnya nggak banyak yang ngelirik, sekitar setahun lalu di launching ya, di harga 989 juta waktu itu ya. Cuman sekarang di harga sekitar 3,7 juta, ini kayaknya udah nggak punya lawan untuk gaming VGA card dengan harga di bawah 4 juta. Oke, coba kita absen. Apa sih alternatifnya kalau kita punya budget di bawah 4 juta untuk sebuah VGA card gaming? Kalau dari AMD sendiri nggak ada ya, cuman RX 6600 polos ya. Itu pun bedanya cuma sekitar 200-300 ribu rupiah, sekitar 3,3 juta ya. Terus kalau kita ngomong di Nvidia, mungkin ada GTX 1660 Super di harga sekitar 3 jutaan. Cuman secara performa juga jauh dibandingkan ini ya, lebih kencang 6650 XT. Atau mungkin ada RTX 3050 ya, yang harganya mepet sampai 3 juta lebih ya, 3,8-3,9 juta. Dan secara umum tetap performanya masih jauh di bawah 6650 XT ini. Kenapa? Karena memang secara versinya AMD 6650 XT ini harusnya menurut versi AMD nih ya, bisa head to head dengan RTX 3060 Ti. Jadi secara umum untuk gaming masih lebih kencang ini dibandingkan 3060 12 GB polos. Nah, kalau kita bandingkan 3050 masih kejauhan performanya ya. Ya, terus kalau kita gabungkan harganya kurang lebih sekitar 1,2 tambah 3,7 sekitar 4,9 sampai 5 juta rupiah.
Nah, dari bayangan ini saya bisa membayangkan kalau untuk membuat jadi sebuah PC jadi nambahin beberapa komponen lainnya dengan setting-setting yang tidak terlalu head-on, tidak terlalu lebay ya. Kita bisa membuat sebuah PC dengan budget sekitar 8 juta rupiah. 7, gede lah ya, 7,8, 7,9 sampai 8 juta rupiah dengan komponen-komponen yang menurut saya masih cukup layak untuk mendampingi dua komponen ini. Penasaran apa aja komponen lainnya? Yuk, abis ini kita bahas. Yuk kita lihat komponen apa aja yang untuk pelengkap dua prosesor dan VGA card ini untuk dijadikan sebuah PC di angka kisaran 8 juta. 8 juta lebih dikit atau 8 juta kurang sedikit lah, kurang lebih segitu, tergantung nanti kalian milih komponen seperti apa. Ini contoh aja ya. Pertama dari motherboard ya, saya tetap milih B450 ya, karena sekarang bedanya dengan A320 itu mungkin cuma 150 ribuan ya. Saya milih dari ASRock B450 MHDV, ini lebih oke lah secara chipset ya. B itu lebih oke dari A fiturnya, terutama untuk tweaking CPU ya. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan si Ryzen 5 ini bisa lebih leluasa ya. Ada beberapa brand lain ya, mungkin ada MSI atau dari Asus, cuman sedikit lebih mahal mungkin ya. Itu tergantung kalian lah, kira-kira nyaman pakai brand yang mana. Yang jelas untuk prosesor ini sih nggak perlu VRM yang gimana-gimana ya. Paling full load-nya power packet prosesornya sekitar 70 watt, 80 watt aja ketika kita tortur dengan aplikasi yang CPU intensif. Karena memang sudah 7 nanometer ya, untuk kedepannya pun selama pakai Ryzen 5 itu masih cukup aman lah. 5500, 5600 tuh kurang lebih sama lah package powernya. Jadi tidak perlu spesifikasi VRM yang bagaimana-bagaimana. Even kalau kalian harus milih A320 pun yang konfigurasi VRM yang sangat minimalis masih cukup aman, menurut saya seperti itu. Terus RAM-nya kita pakai V-Color Skywalker, ini yang non RGB 16 GB kit, 8 GB x 2 ratingnya 3200, harganya sekitar 600 ribuan. Alternatifnya juga masih banyak banget brand RAM ya, dan harganya kurang lebih sama lah, 600-700 ribu untuk 16 GB kit. Terus untuk storage-nya kita menggunakan ini Kingston NV2, ini PCIe Express Gen 4, cuman bukan yang high speed ya, kontrolernya bukan yang high speed, jadi mungkin tidak akan tereduksi sama sekali ketika kita pasang di sistem yang Gen 3. Ini kan Gen 3 nih, ini juga Gen 3. Harganya kurang lebih sekitar 300 ribuan. Kalau di sini tulisannya 3000 MB per second, jadi memang masih dalam range speednya NVMe Gen 3 ya, jadi tidak akan tereduksi ya. Terus untuk power supply kita menggunakan ini United Power 500 watt 80 plus watt dari Aerocool, harganya sekitar 450 ribu. Kalaupun kalian punya alternatif lain, monggo-monggo aja, mungkin Deepcool PF 500 mungkin. Tapi menurut saya dari data internal saya juga udah jual ribuan United Power dan Lux ya, itu masih cukup aman lah, nggak seperti yang dikatakan di forum-forum ya, gampang mati. Masih toleransi sangat aman persentase rusaknya, jadi saya tetap percaya sama ini United Power 500 watt. Terus untuk casing sebenarnya banyak banget ya alternatifnya ya, dan itu memang tergantung selera kalian. Banyak banget alternatifnya. Saya nanti akan milih salah satu dari yang saya ada di sini yang harganya cukup terjangkau sekitar 400 sampai 450 ribu. Ada mungkin Phenom RX Prava, ada mungkin Dark Fresh A290, atau mungkin ada beberapa seri dari Paradox Gaming yang casingnya lucu-lucu. Oke, habis ini kita akan coba rakit, kita akan coba lihat seperti apa visualnya dengan harga rakitan sekitar 8 juta rupiah. Juga kita akan detailkan spesifikasi dan harganya nanti. Dan tentu juga kita akan coba benchmark tipis-tipis untuk kemampuan PC seharga 8 jutaan ini. Jangan kemana-mana. Ya, tadi akhirnya kita milih casing ini ya. Ini adalah Phenom RX Prava
bawaannya cuma 2 buah fan ya, tapi kita tambahin 3 buah fan dari Venom RX juga. Ini nggak RGB dan motherboard juga nggak punya RGB, dan tapi bisa diatur lah warnanya. Kalau kalian nggak suka RGB bisa dibuat solid color seperti ini. Cukup lucu sih ya, micro ATX nggak terlalu gede dan tampilan juga cukup keren menurut saya sih. Ya, jadi udah kita tes beberapa game AAA tadi, semuanya berjalan lancar dengan FPS yang cukup lah ya untuk kita mainkan dengan nyaman. Itu di setting rata kanan ya, untuk yang ray tracing. Kalau tanpa ray tracing bisa di atas 100 beberapa games ya. Dengan ray tracing fitur dihidupkan pun masih cukup layak lah ya, beberapa masih sanggup di atas 60 fps. Dan kalau tadi kita lihat konsumsi daya juga masih cukup aman ya untuk game-game AAA jalan ray tracing tadi, kira kurang lebih rata-rata sekitar 250 watt total watt yang ditarik dari PLE, dari listrik colokan rumah ya. Kita tadi ukurnya dari power meter ya. Ya itu ya, ini saja contoh ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mengcustom, disesuaikan lagi. Misalkan masih terlalu mahal, bisa dicari beberapa komponen yang mungkin bisa lebih murah. Misalkan pakai motherboard A320. Atau mungkin juga bisa menggunakan SSD SATA, ini pakai NVMe ya. Yang jelas bayangan harga 7 sampai 8 juta ini bisa kita realisasikan menggunakan 2 buah komponen dari AMD. Combo mode-nya AMD sekarang untuk gaming PC Ryzen 5 4500 6 core 12 thread plus sebuah RX 6650 XT. Oke, gimana menurut kalian? Mau kita discuss di kolom komentar. Kalau ada saran-saran ataupun informasi yang belum saya sampaikan, mungkin bisa kalian tulis di sana. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.